Halo teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 6. Video ini merupakan video tugas mata kuliah Kapita Selekta, Prodi Ilmu Politik FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan mata kuliah ini diasuh oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syarifuddin. Perkenalkan, nama saya Marieta Francisca Tuga. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kami bahas dalam video ini. Di dalam video ini kami akan mengangkat 3 kasus korupsi dana desa yang terjadi di 3 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini kami memilih 3 desa yang berbeda. Di antaranya yang pertama adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Loke Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur yang menjerat kepala desanya, yaitu Bapak Benedictus Berno Nggeli. Dan yang kedua adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika yang menjerat seorang ibu bendahara desa dengan inisial MGLSNR alias NR asal Nabe, Desa Kowi. Dan yang ketiga adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa bernama Bapak Petrus Canisius di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Sebelum kelompok kami menjelaskan lebih terperinci dan juga lebih spesifik lagi mengenai kasus-kasus korupsi di atas, kami juga akan menjelaskan tentang definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut ahli-ahli lainnya. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu penyelewengan dan juga kegiatan yang tidak baik di masyarakat yang mengambil hak orang lain, menyalahgunakan uang negara maupun uang perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan dan juga keuntungan diri sendiri dan juga orang lain. Atau dalam hal ini digunakan untuk urusan pribadi. Menurut Henry Campbell Black yang menjabarkan pengetahuannya di dalam buku berjudul Black Law Dictionary, dia menjelaskan dia menjabarkan bahwa korupsi merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang mendapat kepercayaan atau orang namun secara keliru menggunakan dan juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan pribadi untuk dirinya dan juga orang lain. Nama saya Petrus Crisantus Gonzales, NIM 180300014, mahasiswa semester 6, Prodi Ilmu Politik, konsentrasi Politik Indonesia. Dalam mata kuliah Kapita Selekta dan masalah-masalah politik, maka pada kelompok kami ingin membahas 3 kasus korupsi dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan seperti ini ulasannya sesuai dengan apa yang kami terawang di muatan berbagai media sosial yang ada. Kasus yang pertama menimpa di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana mantan kepala desa Petrus Canisius merupakan oknum yang melakukan tindakan korupsi, penyelewengan dana insentif aparat dan juga posyandu pada tahun 2017. Petrus Canisius menjalani masa hukuman selama 2,6 tahun sejak tanggal 22 Maret 2019. Ia juga didenda atas tindakannya ini 50 juta. Kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi saudara Petrus Canisius adalah sebesar 379 juta
Rp295.376. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman selama 5 bulan. Yang kasus yang kedua menimpa di Desa Loke, Kecamatan Tanah Wawo, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana oknum yang sekaligus mantan kepala desa bernama Benedictus Berno Geli menerima hukuman setelah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Kupang yang memvonis dirinya 1,3 tahun atau 15 bulan dalam penjara. Ia terbukti melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dan juga kedudukannya sebagai kepala desa Loke, di mana yang dilakukan beliau adalah markup anggaran pengadaan 93 unit lampu sel surya di wilayah tersebut. Sesuai dengan LHP Inspektorat Sika, yang bersangkutan melakukan markup 93 unit lampu sel surya, di mana beliau membuat kemahalan harga yang sebelumnya adalah 4 juta, yang sebelumnya 4 juta, selanjutnya dijual ke masyarakat dengan harga 5.550.000. Nah, dari penyimpangan yang terjadi di sini, negara mengalami kerugian sebesar 116 juta 798.000. Saya ulangi, 116 juta 798.000. Kasus yang ketiga yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Lagi-lagi Sika. Nah, kasus ini menimpa pada salah satu ibu rumah tangga di Nabe, Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, di mana ibu ini berinisial MGLSNR atau yang lebih dikenal dengan NR. Pada saat beliau menjabat sebagai bendahara desa, ia menggelapkan dana desa di mana berasal dari APBN tahun 2016 menuju sampai tahun 2017. APBN tersebut sebesar 588 juta rupiah. Itu yang dirugikan pada negara. Tindakan ibu ini menyebabkan Desa Kowi tidak mendapatkan suplai ataupun suntikan dana anggaran di tahun 2018. Sesuai dengan hukum yang berlaku, beliau disangkakan menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana tertera dalam diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Negara mengalami kerugian sebesar 588.368.455 rupiah. Oke, baik Pak dan teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan data yang kami terawang di beberapa media yang beredar sejak kasus korupsi dana desa di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu. Perkenalkan, nama saya Utmat Deson Dokewawo. Saya akan menjelaskan tentang
kerugian negara akibat dari 3 kasus korupsi yang dilakukan di 3 desa di Provinsi NTT. Kasus korupsi yang pertama yang terjadi di Desa Runut, Kecamatan Baigete, Kabupaten Sika tahun 2017 mengenai penyelewengan dana insentif aparat pemerintah dan petugas posyandu merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Total kerugian negara yang diselewengkan kepala desa Canisius meliputi penghasilan atau tunjangan tetap aparatur desa dan kader posyandu. Hak para penyelenggara pemerintah ini tidak diberikan oleh Canisius. Juga ada dugaan penyelewengan dana pengadaan kursi meja untuk SDK Runut dan alat praga TK PAUD setempat. Kasus korupsi yang berikutnya mengenai pengadaan PLTS yang mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh mantan desa Loke. Menurut Kejari Maumere mengemukakan bahwa terdakwa dalam kasus ini telah mempergunakan kedudukan, kemenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku kepala desa untuk melakukan korupsi. Terdakwa diduga melakukan markup dengan cara membuat kemahalan harga PLTS, di mana unit seharga 5.500.000 sementara faktanya 4 juta. Harga terakhir ini sudah termasuk biaya bahan, ongkos kirim barang dan keuntungan. Total kerugian dalam pengadaan 93 unit PLTS ini sebesar 116 juta lebih, kata Kejari. Kasus korupsi yang ketiga ini dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga asal Nabe, Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Diduga menggelapkan dana APBN tahun 2016 dan 2017 sebesar 588 juta rupiah. Akibat penyimpangan dana desa tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 serta tidak membuat surat pertanggungjawaban SPJ, maka pemerintahan Desa Kowi tidak dapat melakukan pencarian dana desa tahun anggaran 2018 yang berakibat pada terhambatnya pembangunan di wilayah tersebut. Dari ketiga kasus korupsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nama saya Alusius Gonzaga Abi, NIM 180304007, Prodi Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis korupsi terhadap judul kasus. Berdasarkan tugas yang diberikan kepada kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan jenis korupsi terhadap judul kasus. Sesuai judul, kami akan membahas tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa yang memegang kepercayaan penuh namun malah melakukan penyelewengan demi kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Noprenus Dandung dari Prodi Ilmu Politik. Saya ingin menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa korupsi tidak akan terjadi jika tanpa pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jika dana desa itu tidak dikelola dengan baik, akan terjadi korupsi. Karena korupsi adalah kegiatan tidak baik dan dapat merugikan masyarakat dan negara. Saran dari kelompok kami, baiknya bila korupsi menjadi perhatian kita bersama sebagai masyarakat dan pemerintah, dan saran bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang tegas dan bisa menanamkan nilai anti korupsi
sebagai pendidikan sejak dini dan wajib diberikan kepada setiap masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik untuk masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.